26th of January 2021. Let's begin to study civic lesson. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Civic lesson. Today Ustada will explain again about diversity of individual characteristic at home. Diversity. What is the meaning of diversity? Keberagaman. Oke, keberagaman, ciri-ciri masing-masing orang at home, di rumah. Oke, for the last week sebenarnya Ustada sudah menjelaskan, tapi itu yang part 1. Today is part 2. What about? Tentang apa? Let's continue. But before Ustada continue, students should memorize these vocabularies. Religion, agama. Pray, beribadah. Celebrate, merayakan. Holiday, hari raya. Worship place, tempat ibadah. Church, gereja. Physical features, ciri-ciri fisik. Temple, pura. Pagoda, kelenteng. Thin, kurus. Fat, gemuk. Tall, tinggi. Short, pendek. Fair skin, kulit cerah. Tan skin, kulit kecoklatan. Curly, keriting. Straight, lurus. Okay, let's continue. Look at the pictures. Okay, in the pictures, some people stand up in front of Indonesia. Do you still remember what is our motto? Yes, Bhinneka Tunggal Ika. What does it mean? Unity in diversity. Unity in diversity. Berbeda-beda tapi tetap satu jua ya. Indonesia. Minggu kemarin Ustada sudah menjelaskan bahwa kita bisa berbeda gender, different in gender, different in ethnic. Nah, from the pictures, today Ustada will explain about different in religions. How many religions in Indonesia? Indonesia has 6 religions. Indonesia has 6 religions. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi jika ada agama lain selain 6 ini berarti itu tidak diakui di Indonesia. Indonesia has 6 religions. What are they? Islam, Protestant, Catholic. Protestant and Catholic we call as Christianity. Kristen itu ada 2, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. And then Hinduism, Buddhism, Confucianism. Okay, let's read together. Indonesia has 6 religions. Islam, Protestant, Catholic, Hinduism, Buddhism, Confucianism. Okay. My name is Yaya. I am a Muslim. My religion is Islam. I pray in the masjid. Agamaku Islam. Aku beribadah di masjid. Okay. I celebrate. Saya merayakan Eid al-Fitr, Idul Fitri. Boleh jika mau ditambah Eid al-Adha, Idul Adha, boleh. Karena sama-sama dirayakan orang
Islam. Oke, Yaya mau memperkenalkan temannya. His name is Joseph. His religion is Protestant. He prays in the church. Seperti apa gambar church? Like this. Diingat kalau ada tanda begini, ini contoh bahwa tempat itu adalah tempat ibadahnya orang Protestan or Catholic Kristen. He celebrates Christmas. Dia merayakan Natal. Joseph is Protestant. Continue, Yaya mau memperkenalkan siapa lagi? Oh, Yaya punya teman siapa itu? His name is Yohanes. His religion is Catholic. He prays in the church. Dia beribadah di gereja. Sama ya. Jika ada tanda begini, itu bukti bahwa itu adalah tempat ibadah agama Katolik and Protestan. He celebrates Christmas. Dia merayakan Natal. Katolik and Protestan ini sama, beribadahnya di gereja namanya, dan yang dirayakan adalah Natal. Oke ya. Saya mau memperkenalkan siapa lagi? His name is Gokong. Namanya Gokong katanya, Nak. His religion is Buddhism. He prays in the vihara. Nah, itu contoh vihara. Ada di candi-candi, biasanya candi Borobudur itu juga bisa vihara. He celebrates Waisak. Dia merayakan Waisak. Jadi hari rayanya namanya Waisak. Itu ya. Lanjut Yaya. Her name is Yumi. Katanya temennya Yaya namanya Yumi. Her religion is Hinduism. She prays in the temple atau pura. Pura itu biasanya adalah berundak-undak. Ini namanya berundak-undak. Bertingkat-tingkat atapnya itu namanya berundak-undak. Itu ciri khas dari pura. Tempat ibadahnya orang Hindu. She celebrates Nyepi. Dia merayakan Nyepi. Her name is Lingling. Oh, temannya Yaya namanya Lingling. Her religion is Confucianism. Confucianism itu adalah kepercayaan Tionghoa, atau bisa kita sebut Konghucu. Konghucu. She prays in the pagoda or kelenteng. Kayak apa pagoda kelenteng itu? Ciri khasnya pagoda itu berwarna merah. Nah, baju-bajunya juga banyak yang berwarna merah, orang Konghucu itu, orang Confucianism, yang beragama Confucianism. And she celebrates Imlek. Kalau ada libur hari Imlek, itu berarti teman kita yang sedang beragama Konghucu sedang merayakan hari rayanya. Kita harus menghormati. Let's make conclusion, kids. Religion, name of religion, name of worship place, name of holiday. Religion, agama. Worship place, tempat ibadah. Holiday,
hari besarnya, hari sucinya, atau kalau orang Islam bilangnya hari rayanya. Ya. Islam pray in the masjid and celebrate Eid al-Fitr. Merayakan Eid al-Fitr. Protestan pray in the church and celebrate Christmas. Catholic pray in the church and celebrate Christmas. Buddhism pray in the vihara and celebrate Waisak. Hinduism pray in the temple or pura and celebrates Nyepi. Confucianism pray in the pagoda or kelenteng and celebrate Imlek. Oke, sebaiknya anak-anak menghafal ini agar tidak tertukar-tukar. Boleh kalian print yang ini kemudian ditempel. Boleh untuk gampang menghafal karena anak-anak biasanya ketukar-tukar antara yang satu dengan yang lainnya. Well done, Ustazah has explained about religion. Indonesia has 6 religion. Jadi selain agama yang 6 itu Indonesia tidak mengakuinya. Oke? Dan yang perlu diingat dan perlu ditanamkan ke anak-anak bahwa meskipun kita punya 6 agama dan kita sendiri beragama Islam, tapi jangan lupa tetap bertoleransi. Apa toleransi, Ustazah? Toleransi itu adalah saling menghormati, saling menghargai perbedaan agama. For example, contohnya kamu punya teman, misalnya tetanggamu ada yang beragama Kristen, tetanggamu ada yang beragama Buddha. Jangan sampai tidak ditemenin, ya. Itu agamanya Buddha, aku tidak mau temenan, misalnya gitu. Oh, itu agamanya Kristen, aku tidak mau temenan. Tidak begitu. Boleh main bersama, share food boleh, share toy boleh, berbagi makanan, berbagi mainan boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah bersama dalam beribadah. Ibadahnya bareng-bareng. Ayo kita doa bersama misalnya gitu. Itu baru tidak boleh. Itu baru tidak boleh ya. Yang kalau cuma bagi makanan, bermain bersama itu boleh, asalkan halal ya makanannya. Kalau berdoa bersama, ngaji bersama, terus kamu diajak ke tempat ibadahnya, itu baru yang kamu menolaknya, dan tolaknya pun dengan baik. Oh, enggak apa-apa, aku punya tempat ibadah sendiri, silahkan kamu berangkat beribadah. Gitu tolaknya yang baik. Okay, we go to the next subject. Nah, itu dia tentang religions. We go to the next chapter, we go to the next differences is about differences in physical features. Differences in physical features. Perbedaan dalam ciri-ciri fisik. Ciri-ciri badannya, ciri-ciri tubuhnya yang bisa dilihat. Apa saja? Nah, look at the differences about two people, two girls. Look at this. She is thin and she is fat. Thin and fat. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Okay, next. Look at them. They have fair skin and they have tan skin. Apa bedanya ya? Kalau mereka punya kulit yang cerah, di Indonesia itu ada yang kulitnya cerah seperti ini. Kalau kita bilang putih ya. And then some people have tan skin. Ada yang punya kulit kecoklatan. Seperti teacher, ini kulitnya kecoklatan, tan skin. Ada yang kulitnya cerah banget, putih banget, itu in English fair skin. And you can see some people tall and you can see some people are short. Ada sebagian orang yang tall, tinggi, ada juga sebagian orang yang short, pendek. Okay, look at the hair. Look at the hair.
Apa bedanya? He has curly hair and he has straight hair. Dia mempunyai rambut yang keriting and he has straight hair. Dia punya rambut lurus. Well done, Ustazah has explained about differences. From last week, Ustazah has explained about differences in gender, differences in ethnic. Now, Ustazah explained about these differences in religions and differences in physical features. So, there are 4 differences that you have learned yang sudah kamu pelajari. Nah, sebenarnya Allah sudah mencantumkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang isinya bahwa perbedaan itu menjadikan kita love each other, saling menyayangi, respect each other, saling menghormati dan menghargai. Itulah kenapa ada diversity, keberagaman. Dan inti dari surat Al-Hujurat ini, ya, ayat 13 ini adalah ada ayat terakhir itu bunyinya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Itu adalah poinnya. Tidak tentang perbedaan itu, tapi indallahi atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah, di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Jadi murid-murid di rumah harus berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dalam ngajinya, dalam rajin belajarnya, ya. Bukan berlomba-lomba, bukan mempermasalahkan perbedaannya. Aku beda gender sama kamu, aku beda agama sama kamu, aku beda fisik sama kamu. Kamu kurus, aku gemuk misalnya. Kamu gemuk, aku kurus. Tidak begitu. Bukan itu yang diinginkan Allah. Tapi yang diinginkan Allah adalah orang yang paling bertakwa, paling rajin ibadahnya. Ya, oke student. Dan dalam hadis juga disebutkan ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Sesungguhnya perbedaan dalam umatku itu adalah rahmat. Diversity is a gift from Allah. Keberagaman itu adalah rahmat dari Allah. Coba bayangkan kalau tidak beragam, wanita semua kan tidak bagus lihatnya. Kurus semua orang-orang di dunia, atau gemuk semua orang-orang di dunia, kan tidak bagus ya nak. Jadi harus diingat bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah atqakum, ialah orang yang bertakwa. Okay, thank you student for being patient to watching my video. Terima kasih sudah sabar menonton videonya teacher. See you next time. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.